Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Semua? Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini bisa mendapat ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Allahumma Amin. Ada yang tidak masuk? Ada. Berapa orang yang tidak masuk? Dua. Karena apa? Sakit. Mari kita doakan mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh. Sehingga bisa aktivitas kembali, masuk kembali ya. Amin. Allahumma Amin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pada materi pelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau di antara siswa beragama lain selain agama Islam? Tidak ada, karena di sini berbasis pesantren, di pondok pesantren. Kalau ada yang beragama lain, dimohon doa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kalau ada yang non muslim di sini, marilah kita berdoa dengan cara Islam, ya. Dengan hitungan ketiga, doa dimulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alaina futuhal arifina waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semoga doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu wajib bangsa Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. Ya, yang diberi tugas untuk memimpin dipersilakan ke depan. Semuanya siswa berdiri, siap gerak. Dalam hitungan ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
Sudah semuanya bisa dimulai belajar? Lemes. Yang semangat, harus semangat. Kalau belum semangat, mari kita mengadakan jadian dulu. Ya, berdiri kembali. Siapa kita? Pancasila. NKRI. Ya, ini yang bisa ini lemes, masih lemes. Coba lagi. Siapa kita? Pancasila. NKRI. Sudah semangat? Sudah semangat? Selanjutnya materi pada hari ini yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mendalami tentang makna-makna Pancasila atau norma-norma yang ada dalam Pancasila. Jadi semuanya harus konsentrasi ya semuanya. Nanti di sisi kedua ada pekerjaan yang ada hubungannya dengan Pancasila, yang ada hubungannya dengan norma-norma Pancasila. Ya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ini adalah makna prinsip-prinsip Pancasila. Selanjutnya yaitu yang pertama adalah pendahuluan. Pancasila adalah fondasi atau dasar negara Indonesia. Itu artinya Pancasila adalah ide-ide besar yang menjadi landasan bagi semua yang terjadi di negara kita. Seperti dasar bangunan yang kuat, Pancasila menjaga agar negara kita tetap kokoh dan berjalan dengan baik. Mari kita mulai dengan memahami lebih dalam mengenai Pancasila dan mengapa itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai warga Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Definisi Pancasila. Pancasila secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, di mana panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas atau dasar. Jadi secara etimologi Pancasila berarti 5 prinsip atau 5 asas atau 5 dasar. Sudah paham? Ya paham. Kalau belum paham nanti supaya bertanya. Selanjutnya Pancasila sebagai panduan moral dan etika bangsa. Pancasila adalah panduan moral dan etika bangsa Indonesia yang mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, persatuan, dan demokrasi. Ini membentuk perilaku dan tindakan warga negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang baik dan benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Lanjut, ini karena definisi. Selanjutnya ini gambarnya burung Garuda Pancasila. Di sini sudah tertera dalam kemerdekaan kita, yaitu kita merdeka pada tanggal 17 Agustus. Bulan Agustus itu bulan 8 1945. Ini sudah ada di sayapnya. Di lehernya itu ada bulu 45. Terus sayapnya ada 17 bulu. Terus di perisai, sebelum perisai ini ada 19. Yang ekor yang ini berjumlah 8. Jadi
Kita merdeka pada tanggal 17 bulan 8 1945. Sudah tergambar dalam Garuda Pancasila. Terus yang di perutnya, yang di bahunya itu ada gambar 5. 1 bintang, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah gambar rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang terakhir nomor 5 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita dalami satu persatu. Yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang tinggi di Indonesia. Meskipun beragam agama dianut oleh warga negara, kita semua bersatu dalam kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan moral bersama. Ini adalah fondasi yang kuat untuk menjaga persatuan dan harmoni di antara masyarakat yang memiliki berbagai keyakinan. Maka dari itu, hal tersebut di atas karena di Indonesia itu bermacam-macam keyakinan, maka di sini dengan bacaan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kok tidak menyebut langsung Allah dengan ketuhanan Allah? Karena di Indonesia, yang hidup di negara Indonesia bukan hanya orang Islam. Bukan hanya orang Islam. Oke. Ini contohnya, ini gambarnya ini. Ada agama Katolik, ada agama Hindu, ada agama Islam, ada agama Buddha, ada agama Protestan, juga Konghucu. Jadi di Indonesia, yang hidup di Indonesia itu adalah 6 keyakinan atau 6 agama. Makanya di pembukaan Pancasila tidak disebutkan dengan nama Allah yang Maha Esa. Ini bersifat umum. Karena apa? Karena untuk melindungi agama-agama lain yang juga hidup di Indonesia. Kalau kita landasan atau yang disembah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan Al-Quran. Sesuai dengan Al-Quran. Di mana dalam Al-Quran Tuhan kita adalah Allah disebutkan, yaitu dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya sesembahan kita itu ialah Allah, karena kita orang Islam. Kalau yang lain tergantung keyakinannya masing-masing. Yang penting harus mempunyai Tuhan. Kalau tidak mempunyai Tuhan, tidak boleh hidup di Indonesia. Paham ya? Paham. Terus lagi, ini hampir ada kesamaan dengan landasan kita sebagai umat Islam, yaitu di dalam Al-Quran juga menyebutkan tentang Tuhan kita ialah Allah. Dalam Pancasila juga disebutkan Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, seperti pada awal Islam ini Pancasila yang untuk melindungi agama-agama lain. Seperti Rasulullah, Nabi Muhammad, Nabi kita itu hijrah ke Madinah. Di waktu itu di sekitar Madinah
ada non-Islam, ada orang kafir Yahudi, Nasrani, dan semacamnya. Tapi dengan Rasulullah, semuanya yang bertetangga dengan Rasulullah dilindungi. Walaupun bukan orang Islam dilindungi. Buktinya apa? Yaitu terbukti kepada piagam Madinah. Rasulullah bikin piagam Madinah, peraturan Madinah. Yang non-Islam tidak boleh diganggu. Paham ya? Paham? Paham semuanya? Terus selanjutnya ini waktunya sedikit karena ada sesi kedua nanti. Ya, perhatikannya, diperhatikan sungguh-sungguh. Yang kedua ialah kemanusiaan yang adil, mengandung makna bahwa setiap individu tanpa memandang ras, agama, suku atau status sosial memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil dalam masyarakat. Ini mencakup hak-hak dasar seperti untuk hidup, hak atas kebebasan, hak pendidikan, dan hak untuk bebas dari diskriminasi. Artinya apa? Adil itu untuk semua. Baik yang kaya, miskin, yang jelek, yang cantik, ada yang cantik, yang ganteng, semuanya harus mendapat keadilan dari negara kita, negara Indonesia. Harus adil. Atau agama lain, umpama kita bergaul dengan agama Muslim harus juga mendapat keadilan semuanya. Seperti anak-anak orang non-Muslim itu juga mempunyai hak untuk mengenyam pendidikan. Semuanya harus mendapat keadilan dari Pancasila atau dari undang-undang atau dari negara Republik Indonesia. Terus yang kemudian kemanusiaan yang beradab. Yang beradab menegaskan pentingnya menjunjung tinggi etika atau norma-norma dan nilai-nilai yang mencerminkan peradaban manusia. Ini berarti bahwa kita sebagai warga negara Indonesia diharapkan untuk bersikap beradab atau bertata krama. Bertata krama dalam hubungan kita dengan sesama, menjaga norma-norma sosial dan menghindari tindakan yang merugikan atau yang menghina martabat manusia itu sendiri. Beradab, kalau di Islam itu namanya akhlak. Kalau di sini ditulis beradab. Tata krama, mempunyai tata krama yang baik kepada sesama kita ataupun kepada yang tidak sederhana kepada kita. Umpamanya contohnya ini, contohnya gambarnya ini, ini gambarnya apa ini? Gambarnya yang ini gambarnya orang bertengkar, berarti tidak mempunyai adab. Ini namanya orang bertengkar, seteman kelas atau di antara laki-laki, perempuan sama perempuan tidak boleh bertengkar. Kalau bertengkar itu namanya tidak mempunyai adab. Apalagi kepada teman kita, di luar teman kita pun tidak boleh sampai tidak mengamalkan beradab. Ya bahaya. Ada juga ini pelecehan, boleh juga bayar itu tentuan, boleh juga karena ini aja jelek dibuat mainan sama kamu, tidak boleh. Itu namanya melanggar norma Pancasila dalam peradaban. Atau lain-lainnya dari mulut kita jangan sampai keluar melecehkan orang lain, berarti melanggar norma atau beradaban. Sudah paham ya? Paham. Lanjut. Selanjutnya
prinsip persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia memandang bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa dan harus dijaga. Ini mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan dan bekerja sama sebagai satu bangsa tanpa memandang latar belakang, suku atau agama. Artinya kembali kepada yang tadi sila pertama, karena Pancasila ini dari 1, 2, 3, 4, 5 itu semuanya saling berkaitan. Tidak terpisahkan. Ini dari persatuan semuanya, dari perbedaan ras, suku, orang hitam, orang kuning, orang putih dan semacamnya, atau agamanya berbeda-beda seperti tadi di awal, semuanya harus menyatu menjadi bangsa Indonesia. Selain itu, prinsip ini juga mencerminkan semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Ciri khas masyarakat Indonesia ialah gotong royong. Di mana kita bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan membantu sesama warga negara dalam situasi sulit apapun. Kalau dikerjakan bersama-sama, insya Allah bisa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Seberat apapun kalau kita gotong royong, insya Allah bisa. Bongkar gunung pun bisa kalau kita dikerjakan secara bersama-sama. Paham ya? Maka wajib adanya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Ya. Contohnya seperti apa? Seperti ini, menyapu, membersihkan lingkungan sekolah, lingkungan pesantren. Kalau sendiri ini kan lebar tidak mungkin bisa. Tapi kalau dikerjakan secara gotong royong, maka insya Allah semuanya bisa. Seperti ini contohnya. Mana contohnya? Nah, seperti ini. Ini gambar apa ini? Gambarnya anak sekolah membersihkan lingkungan di sekolah. Semuanya gotong royong. Ada yang nyapu, ada yang buah, ada yang milih batunya dan semacamnya. Akhirnya walaupun pekerjaan berat, karena dikerjakan secara bersatu bergotong royong, maka bisa selesai dengan sempurna. Ini gotong royong. Ini dalam bentuk persatuan Indonesia. Selanjutnya prinsip keempat. Prinsip berapa ini? Prinsip keempat. Dalam prinsip keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Prinsip ini mengandung beberapa elemen penting dalam konsep dasar Pancasila. Diperhatikan. 1. Kerakyatan menggambarkan dasar pemerintahan yang didasarkan pada kehendak dan berpartisipasi rakyat. Ini menekankan bahwa kekuasaan seharusnya berakar pada rakyat Indonesia. Kerakyatan artinya apa? Artinya pemerintahan itu yang berwenang sesungguhnya, yang mempunyai kekuasaan dan sesungguhnya itu masyarakat atau bangsa Indonesia. Contoh pemilihan kepala desa kemarin, kalau tidak dipilih oleh masyarakat tidak akan jadi. Siapa kepala desanya? Apa yang dibahas itu? Mungkin ya. Mungkin itu kalau tidak dipilih oleh masyarakat tidak jadi kepala desa. Begitu juga Bapak Bupati, Bapak Gubernur dan selanjutnya itu
tidak akan jadi presiden, tidak akan jadi gubernur, tidak akan jadi bupati, tidak akan jadi kepala desa tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, yaitu menggunakan haknya memilih. Makanya sesungguhnya yang mempunyai kekuatan itu adalah masyarakat. Contoh seperti kemarin, apalagi itu pemilihan ketua OSIS, kalau tidak dipilih tidak akan menjadi ketua. Siapa yang memilih? Teman sejawat, teman-temannya sendiri. Tidak bisa ketua OSIS itu jadi sendiri. Paham ya? Itu diantaranya. Yang kedua yaitu kerakyatan, menggambarkan dasar pemerintahan yang didasarkan pada kehendak dan partisipasi rakyat. Ini menekankan bahwa kekuasaan seharusnya berakar pada rakyat Indonesia. Kerakyatan ini hikmah. Apa hikmah? Yaitu menuju pada kebijaksanaan dan kearifan dalam pengambilan keputusan. Ini mengingatkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan, pemimpin harus mengutamakan kepentingan sosial, kepentingan nasional, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang. Hikmat tidak semena-mena mengambil kebijakan, tapi melihat dulu, mendengarkan suaranya, sehingga nanti kebijakannya berdampak kebaikan kepada bangsa Indonesia secara jangka panjang. Kebijaksanaan adalah nilai yang mengingatkan bahwa kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi rakyat bangsa Indonesia. Selanjutnya, nomor 4, permusyawaratan perwakilan mengacu pada proses konsultasi musyawarah dan pemilihan umum sebagai cara untuk mencapai keputusan pemerintahan. Hal ini menegaskan kepentingan rakyat memiliki suara dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui musyawarah langsung atau dengan mewakili rakyat dalam lembaga perwakilan seperti parlemen. Siswa sekalian, masih ada paham ya semuanya? Ini paham atau gimana? Paham apa betul? Selanjutnya ini yang terakhir. Ini contohnya seperti Bapak Presiden melaksanakan keadilannya, tidak memilih apakah itu orang miskin, apakah itu orang tidak punya kaki, tidak punya tangan, dan semacamnya. Dengan Pak Presiden semuanya diadili, dibantu yang membutuhkan bantuan. Paham? Kenapa kok bisa? Karena Pak Presiden sudah dipilih oleh rakyat menjadi presiden. Harus adil kepada semuanya, masyarakat dan bangsa Indonesia, tidak memilih. Yang terakhir ini ya, dan terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang adil, di mana semuanya warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Artinya semuanya harus mendapat kebahagiaan kehidupan yang layak. Ekonominya juga layak. Yang miskin, yang akan diberi bantuan. Ada yang mendapat bantuan kemarin? Ada? Ujung kanan. Yang mendapat beras? Yang mendapat apa tadi? Perki ada ya? Ada, itu contohnya. Contohnya keadilan. Ada yang macam di belakang itu saya tidak dapat. Tunggu antrian. Karena ada batasan.
Nah, selanjutnya selain itu prinsip kelima Pancasila mengajarkan nilai-nilai keadilan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Ini mencerminkan semangat gotong royong dalam masyarakat Indonesia, di mana kita saling membantu untuk mencapai tujuan bersama dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Siapa? Semuanya, bukan hanya pimpinan, bukan hanya ketua, bukan hanya kepala desa, semuanya. Masyarakat harus bertanggung jawab, mempunyai toleransi kepada orang lain secara aksi sosial, seperti bantuan kepada yang tidak punya. Ada temannya tadi tidak punya uang, yang lain punya uang, maka yang tidak punya uang dikasih. Itu namanya melaksanakan prinsip Pancasila, yaitu prinsip keadilan sosial. Contohnya ini ada gambarnya juga, inilah, ini gambarnya. Ini gambarnya orang yang tidak bisa jalan, diantarin minuman sama orang. Ini aksi sosial namanya. Aksi sosial, melaksanakan keadilan sosial dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Paham ya? Ya, paham. Jangan sungkan-sungkan membantu orang lain. Begini, apa yang ada dalam Pancasila itu ada kesamaan dengan pelajaran dalam agama Islam. Ada kesamaan, bukan sama, ada kesamaan. Artinya tidak sama persis, karena kalau Al-Quran itu bukan pekerjaan manusia, tidak sama. Tapi kalau Pancasila ini undang-undang negara dan semacamnya itu perbuatan manusia. Kesamaan seperti apa? Kalau ada pelanggaran norma Pancasila, maka di sini sanksinya harus diadili ke pengadilan atau di penjara atau harus mendapat hukuman. Seperti ada pembunuhan, ada orang membunuh orang, maka melanggar norma-norma Pancasila, norma-norma agama. Bedanya kalau melanggar norma Pancasila diadili sekarang juga. Contoh, kalau ada orang membunuh orang, langsung langsung di penjara di masa di dunia. Tapi kalau melanggar norma keagamaan, sanksinya, contoh, ingat seperti ada siswa yang minum narkoba, maka sanksinya nanti di akhirat akan dihukum sama Allah, yaitu di penjara, di api neraka. Di dunia di penjara, di tempat penjara dihukum. Itu bedanya, hanya perbedaan sedikit. Kalau melanggar Pancasila sekarang juga dibawa ke pengadilan dihukum. Melanggar agama tidak sekarang, tapi nanti sanksinya, hukumannya di akhirat atau di alam hukum. Makanya tadi bilang saya hampir ada kesamaan. Sudah paham ya? Semuanya yang ada dalam Pancasila, norma-norma Pancasila atau makna-makna Pancasila itu hampir menyamai dengan landasan kita sebagai umat Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Sudah paham semuanya? Siap? Kita sebelum masuk kepada sesi yang kedua, yaitu
Sudah paham? Ada pertanyaan dulu? Masih ada pertanyaan dari siswa? Ada pertanyaan tentang materi tadi? Belum paham? Ada yang belum paham? Sudah paham semua? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang berubah dan manfaat. Amin. Sebelum kita memasuki pada sesi yang kedua, jam berapa ya? Jam berapa? Ya, selanjutnya supaya dipahami dulu, dipikir-pikir dulu, ya. Yaitu setelah pelajaran pendalaman materi tadi akan diadakan pendalaman menganalisis suatu film yang dimana film tersebut ada hubungannya dengan norma-norma Pancasila. Nanti diteliti, dikerjakan, ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing, karena kemarin sudah dibentuk kelompoknya, ya. Tidak ada perubahan? Tidak ada perubahan? Tidak ada. Jadi pentingnya mengamati apa film nanti ini, supaya dia amati, dilihat apa saja, masuk kepada norma apa, masuk kepada nilai Pancasila nomor berapa, ya sudah paham ya, diamati. Nanti setelah pengerjaan kelompok, nanti dipanggil ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing. Setelah itu ada evaluasi atau refleksi diri. Setelah itu baru kita diakhiri dengan pembacaan doa, ya. Tapi sebelum memasuki pada sesi berikutnya, coba dulu ada yang ngantuk ini, ada yang ngantuk ini. Tidak ada. Semangat semuanya? Ada yang ngantuk? Alhamdulillah. Siapa kita? Pancasila. NKRI. Siap membela negara Indonesia. Makanya saya sebagai orang suku ini hanya meminjam Indonesia ini kepada kalian semuanya. Yang mempunyai Indonesia, yang mempunyai Pancasila adalah kalian semua. Karena kalian semua yang akan meneruskan kehidupan negara Republik Indonesia. Saya hanya pinjam dari kamu. Sebentar lagi kamu yang akan meneruskan. Maka sekalian semuanya wajib memahami Pancasila, wajib mengamalkan norma-norma Pancasila. Siap? Dan selanjutnya yaitu masuk kepada ini dilihat nanti ya, dilihat, dicermati film pendek ini ya, dilihat betul-betul, jangan ada yang lengah. Kalau ada yang lengah nanti bahasanya sedikit, analisisnya sedikit. Siap? Dimulai? Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Iya, sampai negara apa lagi nanti orang ini. Klepon. Ini Indonesia. Udah bersatu. Selesai. Ya, silakan. Setelah mengamati film tadi, maka siswa semuanya mengerjakan hasil pengamatannya, analisisnya yang tadi, hubungannya dengan norma-norma Pancasila. Sudah paham ya semuanya? Ya, kalau sudah paham, mari kita kembali kepada kelompoknya masing-masing. Paling sedikit bisa memperoleh 10 nilai. Dari film tadi ya, 10 poin. Ayo, mana romonya? Ayo. Kembali ke mana romonya? Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ayo segera. Nah, sudah ya. Ini saya kasih kertas untuk gambar analisisnya ya. Ini paling sedikit bisa 10 poin dari tayangan tadi, hubungannya dengan Pancasila, hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan diperkirakan sudah siap semuanya? Siap. Kalau sudah siap, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, bacakan.
Tulisan harus terang ya, harus terang tulisannya. Nanti setelah dibaca supaya fasih dan dibaca, jangan tersusu. Jelas tulisan jelas.
Iya.